Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul taat kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketaatan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taat kita termasuk golongan orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menjadi orang yang taat kepadanya. Walaupun semuanya sebenarnya ketaatan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin seseorang apabila menggunakan di dalam ketakwaan seperti yang Allah sebutkan bahwa yaitu adalah wattaqullaha haqqa tuqatih, maka walaupun kita mempunyai 1000 jiwa, walau mempunyai 1000 nyawa, maka sungguh kita tidak akan pernah mampu apabila diperintahkan untuk taat sesungguh-sungguhnya taat, maka tidak akan pernah mampu. Karena kita lihat tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bayangkan dalam ketaatan itu Allah yang menggerakkan kita menjadi orang taat. Di dalam kebutuhan sehari-hari Allah yang memberikan kebutuhan sehari-hari. Di dalam kenikmatan sehat Allah yang memberikan kenikmatan sehat. Setelah itu masih kita oleh Allah diberi tentang pahala. Masih pahala. Jadi semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, masih kita minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membalas tentang hal itu, tentang ketaatan yang kita lakukan selama ini, maka tidak mencapai kepada ketaatan sesungguhnya di dalam ketaatan. Kalau kita melihat kepada makhluk Allah seperti halnya malaikat, apabila diciptakan oleh Allah suruh sujud, maka dia tidak digunakan waktunya kecuali hanya sujud mulai diciptakan. Sedangkan kita mulai Allah sudah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk dalam beribadah, akan tetapi masih sempat kita bermaksiat, masih sempat kita lalai, masih sempat kita main-main, maka kita belum mencapai di dalam haqqa tuqatih, belum mencapai sebetul-betulnya takwa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan tentang ayat yang lain, yaitu adalah manistata'tum, yaitu adalah bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini adalah berita yang sangat bahagia buat kita sebenarnya. Kalau haqqa tuqatih, maka kata Imam Haddad, walaupun kita mempunyai 1000 jiwa, alfu alfin, itu mempunyai sejuta jiwa, sejuta nyawa misalnya, maka tidak bisa mencapai di dalam haqqa tuqatih, benar-benar takwa. Tapi ketika Allah kemudian menurunkan dengan manistata'tum, dengan akhirnya dampah ringanlah kita. Akan tetapi bukan keringanan di sini lantas dibuat keringanan yang dimaksud ya kita manistata'tum sesuai dengan nafsu, bukan seperti itu. Bukan menjadi alasan ya apa saya tidak bisa sholat duhur, bisanya sholat asar, mau sholat asar aja gitu. Tidak seperti itu juga. Akan tetapi manistata'tum, yaitu adalah mengkerahkan semua tenaga di dalam kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka itu yang dimaksud. Bukan berarti Allah menurunkan ayat yang pertama itu adalah berat untuk pencapaian terhadap kita, akan tetapi setelah Allah menurunkan ayat yang kedua, maka menjadi ringan, lebih ringan terhadap kita, bukan berarti kita enteng. Akan tetapi itu adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerahkan semua tenaga kita di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Maka dari inilah kita, apabila kita tidak menghitung-hitung tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sulit bagi kita untuk berterima kasih. Sulit kita untuk menjadi orang yang taat. Maka pantaslah kita yang mempunyai akal untuk menghitung-hitung supaya membangkitkan jiwa-jiwa kita ini yang lemah, nafsu-nafsu yang selalu mengajak dalam kejelekan, sehingga kita bisa menaklukkan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sangat malu. Bayangkan, ibaratkan misalnya ada seseorang yang memenuhi terhadap kebutuhan kita setiap hari. Misalnya sudah disekolahkan oleh seseorang, makan sudah ditanggung, uang jajan masih ditanggung, semuanya sudah ditanggung. Lantas kita masih mau minta, bahkan kadang masih dikasih mobil, kasih sepeda motor untuk aktivitas kita. Sudah dipenuhi semuanya, kemudian kita masih ingin menuntut sesuatu kepada orang ini. Bagaimana perasaannya kita? Masih mau menuntut, mana kurang ini, masih gitu. Maka kita malu terhadap seseorang yang sudah memenuhi tentang kebutuhan kita. Lantas bagaimana kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang segalanya itu memenuhi terhadap kita? Kemudian kita masih menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya. Kalau bukan karena doa ini, kalau bukan karena perintah Allah untuk disuruh meminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa malunya kita meminta. Akan tetapi di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, supaya kita bukan termasuk orang yang sombong hanya mengandalkan diri kita. Berarti bentuk doa kita itu betul-betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa. Sebenarnya kita malu kalau para orang-orang yang saleh yang sudah mencapai magom-magom yang tinggi, mereka langsung pasrah semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hanya minta bisa dekat kepada Allah. Yang mereka minta hanya ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah dan menggapai ridha Allah, maka sudah cukup. Mereka tidak mau macam-macam. Seperti halnya perkataan Rabi' al-Adawiyah. Beliau mengatakan, seandainya aku beramal ini dikarenakan ingin mengharapkan takut karena neraka, maka lemparkan ke neraka. Kalau misalnya situ mengharapkan surga, maka janganlah kasih surga. Apa yang diinginkan? Cuma ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, maka di situ adalah lebih baik aku masuk neraka akan tetapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, neraka tidak mungkin bisa membakar. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, apa yang terjadi? Maka menjadi dingin. Kenapa? Karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya api di situ bisa membakar, akan tetapi api di sini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita kalau tidak berpikir ke sana. Kalau kita tidak berpikir ke sana, lantas kapan menjadi orang yang selalu lalai sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Makalah banyak berpikir di saat setiap langkah-langkah kita, banyak berpikir. Ketika kita makan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mengantarkan makanan dengan macam-macamnya lauk misalnya. Walaupun di situ ada ikan kering, ada tahu, ada tempe, sudah bermacam-macam bervariasi. Maka itu adalah bentuk maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sekarang kita melanjutkan, wa'lam anna lis-salat suratu zahir wa haqiqatu batinah.
wala yakunu minal muqimin lis salati indallahi ta'ala hatta yuqimu suratuha wa haqiqatuha kama yanbaghi. Maka bagi kita ketahuilah sesungguhnya di dalam salat sesungguhnya salat itu adalah bentuk secara zahir. Bentuk secara zahir, maka itu bentuk ketaatan kita kepada Allah secara zahir. Jadi ada sesuatu seperti syariat-syariat Allah, ini adalah sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Maka harus kita mengetahui setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah berupa larangan atau berupa perintah berupa pelaksanaan kewajiban. Maka wajib kita untuk mengetahui, apabila tidak maka kita tidak tergolongan orang yang taat kepada Allah. Terus bagaimana ingin mengetahui? Maka ingin mengetahui di situ dia belajar. Kenapa di saat kita sekolah bisa menghafal setiap materi-materi di dalam sekolah? Kita bisa, kenapa kita kok tidak bisa menghafal di dalam setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah? Padahal apa-apa yang sudah mengenai terhadap kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala di sini sedikit, tidak banyak. Kalau dibandingkan ente memikirkan di dalam pelajaran fisika, mungkin lebih repot memikirkan di dalam pelajaran fisika daripada menghafal di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala hanya yang kita kerjakan sehari-hari yang ada sekarang. Dalam rukun Islam itu hanya ada lima. Ada lima. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, kita sudah bersyahadat, kita sudah selesai urusannya. Kemudian wa iqamus shalah, maka berarti kita melaksanakan salat. Di sini maka mempunyai kewajiban sesuatu yang berhubungan dengan salat, baik berupa di situ syaratnya salat, baik di situ adalah berupa rukunnya salat, dan yang membatalkan salat sangat sedikit. Ini belajar di dalam urusan salat ente tidak membutuhkan seperti kuliah harus 4 tahun selesai. Tidak membutuhkan setahun, ente terus setahun belajar tentang fikih, ente sudah semuanya sudah tahqiq di dalam urusan fikih. Itu yang pertama. Kemudian adalah wa iqamus shalah wa itauz zakah, melaksanakan pembayaran zakat. Kita masih belum mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat sekarang. Masih muda-muda semuanya. Masih belum mempunyai, kita belum mempunyai pekerjaan, dan kita masih tidak berhubungan dengan zakat. Kemudian wa itauz zakah, kemudian iqamus shalah itauz zakah wa shauma Ramadan, dan puasa Ramadan. Maka wajib juga mengetahui di dalam setiap berhubungan dengan puasa Ramadan, baik berupa rukunnya, baik berupa syaratnya, dan baik berupa yang membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah itu adalah haji, man istata'a ilaihi sabila. Kita haji juga belum wajib. Maka berarti yang kita harus pelajari sekarang yaitu adalah tentang melaksanakan sholat dan juga adalah melaksanakan puasa Ramadan. Itu pun cuma setahun sekali kita kerjakan. Di saat kita belajar sekali selesai, kita bisa buat untuk dipakai selama hidup. Maka luangkan waktu kita untuk mengenal tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ketaatan kita secara zahir. Ketaatan kita secara zahir. Itu adalah, maka dari itu salat itu adalah bentuk secara zahir, sedangkan hakikat itulah secara batin. Maka la yakunu minal muqimin as-shalah indallahi ta'ala, maka tidaklah ada bagi orang yang melaksanakan salat di sisi Allah hatta yuqimu surataha, sampai mereka memang betul-betul bagus di dalam secara surahnya, secara pekerjaannya. Berarti secara syariatnya. Kalau syariatnya tidak baik, kemudian ente mau ibadah gimana? Ente mau adalah menjadi orang yang hamba-hamba yang Islam, kemudian suruh sholat oleh Allah. Ente sholat, cuman sholatnya tidak tahu bagaimana tata sholatnya, bagaimana yang tidak diterima dalam sholat ini bagaimana. Sebelum sholat kita harus apa yang punya kewajiban, tidak tahu. Bagaimana bisa diterima oleh Allah? Ini seperti halnya undang-undang. Seperti ente misalnya pertama kali daftar di dalam kuliah, pasti ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa yang perlu dipenuhi? Syarat-syaratnya di situ harus ada ijazah dari SMA misalnya, harus mempunyai nilai sekian. Ini bentuk kita bisa memenuhi di dalam syarat-syarat seperti itu. Lantas kenapa kok kita tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka harus dipenuhi semuanya syarat-syarat itu, baru terdapat dari universitas. Setelah lengkap syarat-syaratnya kemudian dikoreksi, maka kemudian diterima. Ya, diterima karena sudah memenuhi dengan syarat. Akan tetapi juga kadang di dalam syarat ini kadang tidak diterima. Kadang tidak terima. Oh enggak, walaupun bagus ininya enggak diterima. Kenapa? Karena sudah penuh. Sudah penuh, universitasnya sudah penuh, sudah ditutup pendaftaran. Ya. Itu lantas bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka butuhlah kita selalu memperbaiki diri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara surah, secara syarat, secara zahir. Wa haqiqatuha kama yanbaghi. Bagi juga di dalam batin juga seperti itu, juga ada syaratnya. Secara batin di situ adalah sesuatu yang bisa mengganggu kepada, seperti halnya itu adalah di dalam hakul adami, kita sering mengganggu, maka itu adalah sudah melanggar di dalam secara batin. Karena Allah sudah melarang kita untuk ghibah, kita dilarang oleh Allah, kemudian kita ghibah, itu secara batin. Atau di situ adalah namimah, menggadu domba, maka di situ adalah secara batin, maka juga kita tidak boleh. Sehingga undang-undang yang Allah berikan kepada kita baik secara zahir dan juga secara batin, maka itu pengaruhnya di dalam bentuk kedamaian semua dalam kehidupan manusia. Kalau misalnya semua tidak ada yang menjelekkan sesama lain, bagaimana kehidupan kita? Senangnya semuanya cuma pengen membantu. Aibnya orang mereka tidak mau tahu. Aibnya orang tidak mau dibongkar kepada yang lainnya, cuman bisanya membantu, saling membantu, menghibur, menasehati. Kalau kehidupan seperti itu misalnya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau misalnya kehidupan seperti itu di dunia, damai, tidak ada pencurian, tidak ada, semuanya saling memenuhi tentang hak-haknya satu dengan yang lain. Apabila manusia ini berada di jalan Allah semuanya secara zahir dan secara batin, maka tidak ada perkelahian, maka semuanya akan damai, tentram. Kita bisa lihat sekarang, kita Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan seperti bulan Ramadan. Orang kebanyakan sadar di dalam bulan Ramadan ini adalah penuh dengan rahmah, sehingga mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita bisa merasakan di dalam kedamaian bulan Ramadan. Kita bisa merasakan di dalam kedamaian bulan Ramadan. Sungguh sangat beda di saat kita sebelum bulan Ramadan atau nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Suasana berbeda, pengaruh dari manusia berbeda, sosial juga akan mengalami perubahan. Kenapa? Dikarenakan ketika bulan Ramadan mereka berpikiran bahwa ini adalah bulan yang baik, harus kita berbuat baik. Kalau semuanya misalnya berpikiran seperti itu manusia di dalam ketaatan seperti bulan Ramadan, maka betapa damainya kita, betapa senangnya lingkungan kita, semuanya tidak ada yang saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Betapa senangnya. Padahal itu memang sebenarnya hakikat ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita perbaiki di dalam secara zahir dan juga secara batin, biar Allah menerima tentang setiap ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama suratuha fahiya arkan wal adab al-zahir minal qiyam wal qira'ah wa ruku' wa sujud wa tasbih wa nahwiha. Yang dimaksud dengan as-surah, yang dimaksud dengan secara zahir itu adalah seperti rukun-rukun. Masuk dalam rukun-rukun. Rukun di sini adalah harga rukun dan juga adalah adab dengan tata caranya. Kemudian secara zahir minal qiyam yaitu adalah di dalam melaksanakannya, yaitu berdirinya, wal qiraah dan membacanya, wa ruku' dan rukuknya, sujud tasbih wa nahwi dan sebagainya yang berada di dalam salat itu adalah bentuk di dalam secara zahir. Jadi takbir itu adalah bentuk zahir, kita ruku' itu adalah bentuk zahir. Memang seperti itulah Allah memerintahkan di dalam cara ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita misalnya punya metode sendiri, saya punya metode sendiri di dalam sholat itu lebih hebat misalnya daripada sholat, ya tidak mungkin diterima. Ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan usah dibuat-buat sendiri. Wah,
ana lebih adab, socar tata, ana punya syarat sendiri. Saya punya punya cara sendiri di dalam sholat. Bagaimana caranya nanti? Kalau ana cukup ke sawah, duduk, ingat kepada Allah, itu sudah selesai sholat. Ajib ini. Ini mana hari ini tidak membutuhkan kepada syariat, sehingga dia mengatakan, oh ini adalah Islam yang paling baik. Kalau dia cuman bisa kalau orang-orang itu bisanya cuman rukuk sujud tapi tidak ingat kepada Allah. Kalau saya ini caranya beda, langsung ingat kepada Allah seterusnya. Wah, ini sudah ingin buat sendiri. Kadang orang seperti itu adalah disebut dengan kebatinan. Ajib ini. Jadi tidak membutuhkan kepada syariat, cukup dalam batin saja. Kalau seperti itu nanti kasih salak orang seperti ini. Nih makan. Setelah itu kalau dikupas, jangan dikupas, langsung dimakan. Nah, makanan saja masih ada zahirnya, baru batinnya merasakan kenikmat. Maka itulah. Ente makan pisang tidak mungkin langsung dimakan. Makanya nikmat itu membutuhkan perjuangan. Ente bisa seperti duren, kenapa duren di situ lebih banyak, lebih mahal lagi, ya, lebih mahal, padahal lebih membahayakan zahirnya, tapi ketika dibuka, wah, lebih nikmat dimakannya. Makanya semakin kita bersungguh-sungguh di dalam secara zahir, maka insya Allah secara batin juga akan bersungguh-sungguh.